Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Gubernur Provinsi Maluku, yang kami hormati Kapolda Maluku, Pangdam 16 Patimura, Kejaksaan Tinggi Negeri Maluku, Kadisdik Provinsi Maluku, Kepala BPMP Provinsi Maluku, Kepala BGP Maluku, Kepala Kanwil Kemenak Provinsi Maluku, Kepala Dinas Pendidikan Kota Ambon, Rektor Universitas Patimura Ambon, Rektor IAIN Ambon, Ketua Umum Pengurus Pusat Pergunu, Ketua PGRI Provinsi Maluku, Ketua Pergunu Maluku, Ketua Forum Guru Muhammadiyah, Dewan Pembina Ikatan Guru Indonesia, Dewan Pakar Ikatan Guru Indonesia, Dewan Kehormatan Ikatan Guru Indonesia, Ketua Umum Ikatan Guru Indonesia, Sekretaris Jenderal Ikatan Guru Indonesia, Bapak Ibu seluruh Kepala Sekolah, Bapak Ibu seluruh Ketua Wilayah dan seluruh hadirin yang berbahagia yang tidak bisa kita sebutkan satu persatu. Mohon izin, kami mewakili dari tim riset Program Organisasi Penggerak Ikatan Guru Indonesia untuk menyampaikan hasil evaluasi Program Organisasi Penggerak Ikatan Guru Indonesia tahun 2023. Bapak Ibu yang berbahagia, bahwa kegiatan organisasi Penggerak Ikatan Guru Indonesia seperti yang sudah dipaparkan dengan sangat jelas oleh Ibu Anci selaku Ketua POP, bahwa kita sudah melakukan kegiatan evaluasi pada tahun ketiga ini dengan melaksanakan observasi, kemudian wawancara, kemudian kita juga melaksanakan refleksi serta juga penilaian antar guru sasaran dan juga dari Fasda. Kemudian dari seluruh kegiatan pemantauan yang dilaksanakan serentak pada 13 provinsi untuk SD dan 11 provinsi untuk SMP, serta sejumlah 346 sekolah dasar dan 261 sekolah menengah pertama. Kemudian untuk kepala sekolah dan guru sasaran ini untuk SD sebanyak 1038 dan untuk SMP sebanyak 3.393. Kami mengambil sampling dan diambil oleh teman-teman tim pemantau di 49 kabupaten tersebut. Setelahnya kami juga meluncurkan seluruh instrumen tersebut kepada seluruh guru sasaran maupun siswa sasaran, sehingga data-data yang kami peroleh itu mendekati populasi yang ada. Selanjutnya dari seluruh hasil pemantauan tersebut, kami menyajikan dalam 4 model instrumen atau model diklat Kirkpatrick, di mana 4 model diklat Kirkpatrick ini menilai mengenai yang pertama adalah reaksi. Jadi reaksi di sini kita mengevaluasi terhadap bagaimana kepuasan peserta diklat terhadap berbagai kegiatan diklat yang telah dilalui selama 3 tahun ini. Jadi di setiap tahun kita juga selalu melaksanakan evaluasi, kemudian menyebarkan instrumen. Dan ini adalah tahun terakhir atau tahun ketiga, di mana kita akan mengukur dampak pada kegiatan program organisasi penggerak pada tahun terakhir ini. Selanjutnya level yang kedua dari model evaluasi Kirkpatrick ini, kita mengukur pembelajaran. Bagaimana peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan perubahan sikap sebelum dan sesudah peserta diklat itu melalui diklat POP ini. Level yang ketiga adalah perilaku, di mana instrumen ini untuk mengukur perubahan dalam perilaku diklat yang muncul karena
peserta diklat mengikuti program organisasi penggerak ini. Level yang keempat adalah hasil, di mana hasilnya tahap pelatihan ini apakah program diklat POP ini mampu memberikan dampak yang positif dan signifikan terhadap peningkatan kompetensi literasi dan numerasi peserta diklat. Baik Bapak Ibu, selanjutnya kami akan menyampaikan hasil dari level yang pertama. Level yang pertama ini kita mengukur dari penyelenggaraan. Penyelenggaraan ini terdiri dari kepesertaan, kemudian ada kepanitiaan, ada akomodasi, kemudian dari sisi kurikulum pelatihan itu sendiri, hingga konsumsi dan juga sarana diklat. Dan dari fasilitator juga kita ukur di mana pengetahuan atau keterampilan mengajar, penguasaan materi, kemudian sistematika penyajian dan penggunaan metode serta alat bantu pembelajaran. Dan termasuk juga diukur di sini adalah bagaimana sikap atau etika, bahasa, motivasi, disiplin waktu, cara berpakaian, dan kemudian juga kerjasama tim. Nah, dari hasil pemantauan kami dan hasil analisa data yang kami lakukan, ini rata-rata keseluruhan hasil evaluasi pada level reaksi peserta terhadap penyelenggaraan diklat program organisasi penggerak ini senilai 88,3. Nilai ini menunjukkan kategori baik. Kemudian nilai rata-rata yang diperoleh adalah untuk fasilitator ini 86,9. Jadi total rata-rata keseluruhan penilaian peserta terhadap narasumber ini terdiri dari fasilitator daerah, dan fasilitator daerah ini bersama oleh fasilitator nasional itu kita mendapatkan angka 87,3. Dan angka ini juga dikategorikan baik. Kemudian yang kedua, pembelajaran. Pada level kedua ini, kegiatan evaluasi ini aspek pengetahuan dilakukan melalui tes tertulis, yaitu untuk mengukur peningkatan pengetahuan dengan melaksanakan pre-test dan post-test. Dari perolehan hasil tes awal, ini rata-rata diperoleh 44,6. Setelah melalui segala proses pelatihan, di sini tes akhir itu diperoleh rata-rata 85,4. Artinya di sini terlihat ada kenaikan kompetensi pengetahuan dari peserta yang secara signifikan meningkat. Seperti itu. Baik, kemudian pada level yang ketiga yaitu perilaku, di mana perilaku atau behavior atau sifat di sini kita ukur dalam hal bagaimana guru sasaran ini melaksanakan persiapan pembelajaran. Ya, dalam hal ini bagaimana penyusunan dokumen RPP. Apakah peserta telah menyusun RPP yang berbasis literasi dan numerasi? Apakah penyusunan RPP dan dokumen itu sudah dilakukan dengan lengkap? Dan apakah proses pembelajaran itu sesuai dengan RPP yang sudah disusun? Nah, kemudian dalam perencanaan mengajarnya, kategori yang diperoleh pada penyusunan perangkat pembelajaran ini diperoleh hasil yaitu hampir seluruhannya atau 88% guru sasaran ini telah melakukan persiapan penyusunan dokumen persiapan pembelajaran dengan baik. Kemudian yang kedua, media pembelajaran. Peserta juga sudah menggunakan media pembelajaran secara optimal, dan juga Bapak Ibu guru sasaran ini sudah membuat inovasi dalam pembuatan media pembelajaran. Nah, dalam inovasi pembelajaran ini diperoleh angka hampir semuanya juga 95% guru sasaran itu sudah melakukan peningkatan dalam inovasi dalam hal media pembelajaran. Kemudian yang ketiga, metode mengajar. Peserta mempraktekkan materi diklat dalam pembelajaran. Jadi materi diklat pada in-service itu dipraktekkan atau direalisasikan pada kegiatan on-service. Dan
Bapak Ibu guru menggunakan pendekatan PBL dan PJBL dalam pembelajaran. Dan ini juga masuk kategori baik, yaitu 76%. Selanjutnya Bapak Ibu, pada level yang keempat yaitu hasil atau dampak, di mana di sini kita berfokus pada peningkatan literasi dan numerasi. Yang pertama, hasil atau dampak. Penguasaan materi dan literasi dan numerasi ini secara signifikan meningkat dan diterapkan dalam pembelajaran di kelas-kelas mereka. Yang kedua, karya peserta didik yang berbasis literasi dan numerasi berupa narasi, foto, infografis, serta video itu banyak dihasilkan oleh para peserta didik yang Bapak Ibu gurunya telah juga menerapkan pembelajarannya pada fokus literasi dan numerasi tersebut. Kemudian yang ketiga, hasil belajar peserta didik juga meningkat dalam 2 tahun terakhir, dibuktikan dengan hasil nilai rapot yang meningkat dan juga hasil portofolio karya-karya literasi para peserta didik. Kemudian Bapak Ibu, hasil penilaian siswa. Skor atau penilaian siswa setelah melakukan tes semacam tes AKM literasi numerasi jenjang SD, yaitu terdapat 537 responden yang terdiri dari 53,4% perempuan dan 46,6% murid laki-laki, di mana yang mendapatkan nilai rendah itu ada 13,2%, nilai sedang 44,7%, dan nilai tinggi sebanyak 42,1%. Jadi skor yang paling sedikit muncul ini adalah presentasinya hanya 13,2%. Kemudian hasil pengolahan data SMP dalam tes literasi numerasi siswa SMP, terdapat hasil tes atau skor yang didapatkan siswa yang paling banyak muncul adalah presentasinya 35,8%, dan skor yang paling sedikit adalah 5,6%. Baik Bapak Ibu, di akhir paparan kami menyampaikan beberapa kesimpulan. Pada level reaksi, peserta didik sangat puas terhadap pelayanan dari panitia penyelenggara dan fasilitator. Catatan yang perlu diperhatikan adalah kelengkapan materi diklat untuk peserta. Kemudian pada level belajar, peserta sangat antusias dalam mengikuti proses pembelajaran. Penilaian sikap, perilaku, disiplin, prakarsa, kerjasama, partisipasi, dan tanggung jawab, pengetahuan, nilai pre dan post test, kemudian keterampilan dan juga micro teaching ini sangat memuaskan. Kemudian untuk perilaku, kedisiplinan kehadiran peserta, penampilan berpakaian, kemandirian, sikap kelompok, penyusunan dokumen-dokumen pembelajaran, dan juga penggunaan media serta inovasi-inovasi yang dilakukan pada pembelajaran menggunakan metode pengajaran itu sangat baik dan meningkat dalam 3 tahun terakhir ini. Yang terakhir, dampak terhasil pada karya siswa ini, siswa banyak menghasilkan karya-karya literasi numerasi dan peningkatan hasil belajar serta nilai literasi dan numerasi siswa juga meningkat secara signifikan. Demikian Bapak Ibu paparan hasil dari tim riset program organisasi penggerak Ikatan Guru Indonesia yang telah dilakukan selama 3 tahun, dan ini adalah kesimpulan pada tahun 2023. Mudah-mudahan dari data-data yang kita kumpulkan dari seluruh kegiatan-kegiatan ini akan terus menghasilkan penelitian-penelitian lanjutan yang nanti ini bisa kita kembangkan bersama-sama. Kita juga membuka kesempatan kepada seluruh Bapak Ibu dari terutama dari wilayah-wilayah sasaran program organisasi penggerak untuk juga mengetahui lebih lanjut mengenai dampak-dampak yang telah dihasilkan seperti itu. Dan kami dari tim riset Ikatan Guru Indonesia membuka
kerjasama dan kolaborasi untuk menuliskan karya-karya penelitiannya pada bidang Pusri Ikatan Guru Indonesia, dan hasil dari paparan kami juga akan kami narasikan dalam bentuk artikel yang akan kita publikasikan pada Jurnal Ikatan Guru Indonesia. Demikian Bapak Ibu yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas seluruh kerjasamanya. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya membacakan sebuah pantun untuk Bapak.